Belum reda beragam kasus perceraian selebriti dengan berbagai latar alasan, kali ini jagat maya kembali heboh dengan curhatan istri musisi Ainur Rofik alias Opik Tombo Ati, yakni Baby Silvana. Melalui akun Instagram miliknya, istri ketiga Opik ini mengaku telah pulang ke kediaman orang tuanya di kawasan Bandung, Jawa Barat dengan membawa serta kedua anaknya. Melalui akun Instagramnya, Baby mengaku akan mengurus anaknya sendiri. Namun yang mengejutkan pada penggalan kalimat, ia seolah menyiratkan ada luka fisik batin yang begitu dahsyat ia alami. Ini bunda dalam keadaan seperti ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada bunda setelah melahirkan dan belum sepenuhnya sembuh dari luka dan rasa sakitnya. Dapat menjaga, melindungi, menemani, dan memberikan yang terbaik kepada kalian hingga kalian dewasa nanti tanpa kehadiran orang lain selain bunda. Tulis Baby Liri. Berantem ya, cepat sekali selesainya. Alhamdulillah ya, cepet jadinya. Ada yang nggak cocok itu cepat selesai. Yuk bayar lagi yuk. Jadi ada istilahnya kita pacantel. Oh gitu, itu udah beres gitu ya. Selesai. Repot ya kalau orang biasa memang mereka nggak dibesarkan sama medsos gitu ya. Nah kalau artis kan lewat medsos jadi mesti hati-hati karena disorot. Gitu. Ya, kalimat yang ditujukan untuk anak-anaknya itu rasanya mudah dipahami jika Baby tengah meronta karena ulah sang suami. Tapi tentang apa detil sakit hati yang tengah dialaminya, ia memang masih belum menjelaskan. Yang jelas kalimat tanpa kehadiran orang lain selain bunda, jelas mudah ditafsirkan jika Baby tengah berupaya menghapus jejak ayahnya dalam benak anak-anaknya. Entah apa yang tengah melanda kehidupan bahtera Baby hingga curahan hatinya begitu remuk redam. Apalagi keputusan minggat dari rumah jelas menyisakan luka yang begitu dalam. Beliau ini kayaknya ya, sepertinya ya hidup matinya beliau itu untuk umat gitu. Sehingga saya juga sebetulnya banyak protes juga ya sebagai istri setahun setengah ini. Misalkan aku begini ya, aku butuh ini, jangan, biar nanti Allah aja yang memberikan kebutuhan kamu gitu. Sekarang kita pikirkan umat aja gitu. Hitung-hitung maaf ya. Gak apa-apa dong, ini kan apa adanya kan kita. Jadi kalau aku hitung-hitungan ya, kalau aku hitung-hitungan gitu ya dari penghasilan beliau, hampir 80% penghasilannya untuk umat. Yang ngatur itu apa? Istri atau suami? Enggak, aku nggak pernah ikut campur. Ya. Jadi ya alhamdulillah aja, selalu disyukuri dan banyak syukurnya sebetulnya. Setelah dikasih pengertian ternyata memang lebih nikmat ya. Lebih nikmat, Masya Allah. Memang Baby ya dari kehidupan yang luar biasa beliau ya. Jadi saya bawa ke nuansa yang berbau tasawuf, ya, berbau pengorbanan kepada agama, berbau kepada pengabdian kepada umat gitu. Memang butuh proses gitu. Dan ya Baby dia foto model, dia main iklan, main ini, jadi dia juga punya perusahaan sendiri ketika di sini ternyata kok beda gitu. Kita harus mengabdi sama umat banyak. Ini maksud aku ya sama-sama belajar gitu. Aku juga proses gitu. Jadi bagaimana sih kesenggalaan itu mudah sebenarnya ya. Yang susah itu kita pengorbanan gitu. Hingga kabar minggatnya Baby dari rumah mewahnya di kawasan Jakarta dan memilih tinggal di kediaman orang tuanya di Bandung memang masih berselimut teka-teki. Baik Baby maupun sang suami Opik masih sulit dihubungi tim kami. Lantas mungkinkah Opik kembali jatuh ke pelukan wanita lain sementara Baby tak mau dipoligami? Atau sebaliknya kuat diduga jika Opik sudah menikah kembali dengan wanita lain? Bisa membuat skenario diri kita sendiri ya. Kalau memang Allah ngasih jalan seperti itu, terus itu memang yang terbaik. Tapi sekali lagi ya, saya selalu berdoa, ya Allah jangan dong gitu. Jangan ada yang lain gitu. Kalau dia butuh 4 orang, saya mungkin minta sama Allah, ya Allah berikan saya 4 karakter perempuan-perempuan yang dia suka gitu. Wah, jawabannya luar biasa. Untuk itu sih no comment ya, tapi hubungannya masih baik-baik aja. Kemarin juga kita masih chattingan kok. Yang pasti hubungannya baik kok, fine. Masih suka chatting kok. Ya alhamdulillah ini bagian dari warna saya gitu ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Banyak orang ngomong jelek tentang Opik itu memang mungkin Opik lebih jelek lagi sebenarnya, cuma sedikit aja yang dibuka itu.
Kisah cinta Baby Silvana sendiri bersama Opik sejak awal sudah berlumur sensasi dan kontroversi. Opik diketahui secara resmi menikahi Baby Silvana pada tanggal 17 Desember 2018, tak lama setelah almarhum Wulan Mayasari, istri kedua Opik, tutup usia. Habis gelap terbitlah terang. Pengumuman semuanya, jadi lebih nyaman gitu ya. Saya nggak poligami sekarang. Ya, Masya Allah banyak nih tukang kawin apa, tapi ya udah hari ini saya bersyukur dan Bismillah doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah. Secara penilaian aku, beliau ini ya karena saya ngefans sama beliau gitu sejak beneran iya ngefans, terus perkenalan kita di salah satu asosiasi itu kayak asosiasi artis Indonesia ya. Nah, kebetulan saya jadi sekjen di situ dan beliau ada beberapa masalah ya saya tanya lah begitu. Insya Allah sampai tua nanti, sampai meninggal lah bareng terus ya. Insya Allah sampai surganya Allah. Baby dan Opik kala itu santer diisukan sudah menikah siri tatkala Opik masih berstatus suami almarhumah Wulan. Bahkan disebut-sebut sudah terendus sejak Opik masih berstatus suami Dian Rosita Ningrum. Pertemuan pertama itu saya kenal sama Mas Opik itu di salah satu asosiasi. Dan kebetulan aku sebagai sekjen dan kewajiban sekjen kan kalau misalkan anggotanya. Waktu itu beritanya kan istri yang kedua meninggal. Terus istri yang pertama juga mengajukan perceraian gitu. Saya tanya ke beliau gitu. Jadi dari situ banyak pertanyaan, banyak jawaban gitu dan berlanjutlah kita sampai merasakan saling membutuhkan gitu. Getaran hati dan saling membutuhkan ya. Iya. Yang membuat seorang Baby itu tertarik pada Mas Opik apa gitu loh. Ya, orangnya religius, terus orangnya juga sederhana gitu kan. Apalagi saya memang ngefans sama beliau dengan lagu-lagu beliau gitu sejak dari album pertama yang Tombo Ati. Lagu apa yang paling berkesan untuk seorang Baby? Ya Tombo Ati salah satunya ya. Dan itu banyak banget kan lagu-lagunya beliau. Kalau saya mau kan saya bisa aja Mbak sebelum perempuan ini mungkin atau bisa aja gitu. Tapi kan karena saya sama Mas Opik sudah memutuskan berteman ya berteman saja gitu kan. Ya, kisah petualangan asmara Opik memang sempat menyita perhatian publik sejak istri pertamanya, Dian Rosti Ningrum, memilih hengkang dari kehidupan Opik dan kemudian mantap bercerai lantaran tak ingin dipoligami dengan penyanyi latar Opik yakni almarhum Wulan Mayasari. Tapi meski Dian kukuh tak ingin dimadu, namun wanita yang sudah menemani Opik selama 14 tahun itu akhirnya terhempas dari kehidupan Opik. Allah kan punya kuasa, Allah yang membolak-balikan hati. Ya kita serahin semuanya. Apa ya di sini juga ada anak, ada saya, ada keluarga saya juga, dan semuanya butuh proses, ya kan? Jadi ya kita serahkan sama Allah, saya minta doanya, saya selalu meminta doa untuk teman-teman semuanya, kan? Anak-anak gimana Bu? Alhamdulillah. Terus sekarang anak-anak ikut siapa Bu? Ikut saya anak-anak. Oke. Iya, jadi semenjak sudah keluar dari situ anak-anak. Opik memilih melanjutkan bahtera dengan almarhumah Wulan. Yang mengejutkan kala itu ketika Opik santer diisukan telah menikah siri dengan almarhumah pelantun Tombo Ati itu, saat bersamaan juga santer diisukan tengah menikah siri dengan seorang politisi asal Bogor, Jawa Barat, Yulia Muhammad. Wanita cantik ini sempat disebut-sebut sebagai istri ketiga Opik, namun kabar itu perlahan surut. Karena saya juga bukan temennya orang itu ya, jadi saya ngerasa nggak peduli gitu. Biarkan saja lah. Saat ini kita udah nggak ada komunikasi nih, gitu kan? Karena sayanya juga sudah menutup komunikasi saya karena walaupun ada kepentingan ke depannya, saya rasa saat ini lebih baik saya tidak membuka komunikasi dulu sama beliau. Komunikasi saya sih memang belakangan ini memang kurang bagus ya, kurang baik. Cuman ya tapi di lingkungan sekitarnya seperti keluarganya yang lain sih masih baik. Baru setelah almarhumah Wulan tutup usia, Opik secara terang-terangan menikahi Baby Silvana. Dalam catatan resminya, Baby disebut sebagai istri ketiga Opik. Sejak resmi menikah pada tahun 2018, tak pernah terdengar ada gonjang-ganjing bahtera Opik dan Baby. Tapi belum lama ini, postingan Baby menghentak publik.
Lantas benarkah hasrat petualangan asmara Opik kembali bergejolak setelah sebelumnya sepi dari isu keretakan Bahtera? Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari kematangan proses berkarya saya. Jadi saya singer, saya songwriter, saya produser, ini bagian dari kematangan saya menulis, kematangan saya mendapat nyanyian batin saya gitu. Dan ini alam, inilah wajah saya sebenarnya. Jadi dinikmatin saja gitu. Doa, mudah-mudahan ini bagian dari ibadah, mudah-mudahan ini bagian dari taubat saya, mudah-mudahan bagian dari ampunan dari Allah. Amin. Jika ada banyak rumah tangga, pasangan selebriti tengah bergejolak hingga berakhir dengan perceraian dan saling lapor ke meja hijau, rumah tangga pasangan pedangdut Inul Daratista dan Adam Suseno relatif makin awet dan romantis. Meski sempat diterpa isu kehadiran wanita idaman lain yang mengaku pernah menjalin kasih dengan Adam Suseno, namun kabar miring itu tak berhasil membuat Bahtera Inul dan Adam koyak. Aku tahu kok, gitu kan, namanya juga di dunia ini banyak perempuan-perempuan cantik ya, jadi ya wis lah, nggak apa-apa kalau cuma dilirik aja, yang penting botol punya sayang, nah ya kan. Emang aku sudah ganteng ya? Ya enggak, saya sendiri secara pribadi menyadari bahwa saya sebagai suami paling enggak punya komitmen bahwa menikah itu cukup satu kali aja. Karena nikah itu adalah ibadah, ibadah yang panjang. Sebaliknya, pasangan yang menikah pada tahun 1995 itu makin hari makin romantis. Belakangan tingkah pasangan ini bahkan makin gokil ketika membuat konten video bersama. Adegan-adegan lucu dan menggemaskan kerap dipamerkan melalui konten. Aku justru seneng aja karena kan ternyata dia punya fans sekarang, ada yang fans sama Mas Adam tuh ya bangga lah gitu, daripada merasa sendiri terus malah nggak mau keluar rumah atau merasa terkucilkan, kan sedih juga ya punya suami kayak gitu. Makanya ya kalau bisa jalan bareng, makan bareng, susah bareng, seneng bareng gitu. Kemesraan keduanya yang sudah semakin menyongsong usia senja juga terkesan tak pecicilan. Ya, Inul dan Adam seolah sudah menemukan cinta kasihnya yang tulus hingga di usia senja. Lantas bagaimana cara Inul merawat baterainya dengan Adam hingga kelak dibatasi usia? Ya itu tadi, jadi kita menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah yang panjang, jadi kita harus benar-benar menjaganya. Mengingat perjalanan kita. Apalagi perjuangannya luar biasa. Iya, betul. Ya pokoknya susah senang bersama, mudah-mudahan yang punya rumah tangga yang udah mulai yang panjang, menghadapi riak gelombang itu semuanya bisa dihadapi dengan baik dan bisa kembali kepada keluarga, dan tentunya seperti kita, mudah-mudahan kita juga masih belajar ya itu ya, tapi yang jelas diajak deh perawatan sama-sama biar happy, biar seneng gitu.